Gerah dengan semakin banyaknya mantan pasien yang terus bermunculan dengan laporannya masing-masing, kemarin Guntur Bumi atau UGB menurunkan 7 lapis tim kuasa hukum untuk menjawab 7 permasalahan yang dialaminya saat ini. Tim kuasa hukum pertama menjawab masalah pelaporan korban berinisial R ke LPSK. Tim kedua menjawab masalah dugaan pencurian emas oleh UGB. Tim ketiga menangani masalah dugaan pencemaran nama baik kepada UGB. Tim keempat menjawab masalah kemana UGB pergi selama ini. Tim kelima menjawab masalah mantan karyawan UGB yang berinisial Y. Tim keenam tampil dengan sejumlah mantan pasien. Dan tim ketujuh menjawab masalah dugaan penistaan agama oleh UGB. Lalu tentang adanya pelaporan korban berinisial R ke LPSK, apa tanggapan pihak UGB? Benarkah pihak UGB menilai R hanya ingin mencari sensasi? Nona R mencoba, pendapat kami adalah melakukan sensasi lah. Jadi seolah-olah kita sudah dihukum oleh publik. Ini sekali saya tekankan pada teman-teman, kalau mantan pasien memang merasa dirugikan, kami sudah mulai dari penerima kuasa pertama, hari kantor kami terbuka. Mereka datang bawa bukti bahwa mereka dirugikan, dan memang kita dengan sukarela akan membantu mengakomodir permintaan mereka. Bukan show kemana-mana gitu loh. R yang dari awal muncul dengan pengakuannya telah dilecehkan secara seksual kini membawa laporannya ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya, R telah mendatangi pula Komnas Perempuan. Lalu mengapa R dan sang ibu melapor ke LPSK? Benarkah R merasa terancam karena diteror melalui SMS dan telepon? Sehari pas lapor itu udah ada SMS yang memancing, terus telepon juga yang memancing, dan aku nggak ladenin di situ. Kemudian beberapa hari kemudian SMS lagi bilang saya ini penipu lah, cari sensasi. Aku nggak nyebut nama UGB gitu. Aku juga nggak menuduh dia gitu kan, cuman kan hak aku dong untuk mendapatkan perlindungan. Ada sisi pengancaman, sebenarnya siapa yang ngancam? Dia bilang ada SMS mungkin, benar nggak teman-teman? Ya kan? Yang mengintimidasi, coba buktikan. SMS itu memang dari pihak kami, dari pihak UGB. Tidak, saya nyatakan tidak. Kan aku nggak nyebutin si A, si B, aku kan cuma minta perlindungan kan dari SMS yang membuat aku jadi resah gitu. Menuding R hanya ingin mencari sensasi dan merupakan upaya dari R untuk menggiring opini publik agar UGB di posisi orang yang bersalah, pihak UGB pun membeberkan fakta lain. Lantas, benarkah laporan R kepada Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya tindakan pelecehan seksual ternyata ditolak penyidik Polda Metro Jaya? Apa yang mereka tuduhkan bahwa melakukan sebuah pemerkosaan itu tidak benar faktanya, karena laporan mereka itu ditolak. Udah jelas-jelas saya ada pendaftarannya, bukti pendaftarannya ada 2011 bulan April ya, itu kan ada. Dia bilang bukan mantan pasiennya, harusnya lihat dong bukti saya ini ada air, ada minyak wangi, ada obat gitu kan, ada pendaftaran. Apa mungkin dia bisa mengelak? Kalau saya untuk kebenaran saya sampai dimanapun tidak akan gentar dan tidak akan takut, karena saya dalam kebenaran dan Allah pun akan bersama saya. Sementara itu, mantan pasien lain dari UGB muncul dengan laporan tentang dugaan penipuan, penistaan agama, dan pemerasan. Seperti apa kasus yang dialami SP, wanita keturunan India yang mengaku telah mengalami penistaan agama? Benarkah SP pun mengalami pemerasan uang senilai kurang lebih 35 juta rupiah? Modus dari UGB itu semua sudah tahu. Tapi ada khusus terhadap salah satu klien kami ini. Kita pakai inisial SP, ya, Ibu SP ini dalam satu momentum, ya, setelah
mengalami proses di antara tanda kutip pengobatan ini selama 4,5 bulan. Beliau menanyakan kok sudah 4,5 bulan saya berobat kepada UGB, saya tidak mengalami kemajuan kesehatan saya. Ya, dalam arti tidak ada pengaruh sama sekali. UGB bilang, ya sedekah lu kurang apa-apa gitu. Oleh karena itu adalah mahar domba, ya harganya 38 juta sekian, 35.500.000. Nah, ibu ini kan menyatakan bahwa saya seorang vegetarian. Ya, dari situlah diketahui ibu ini non muslim, bukan penganut agama mayoritas. Karena beliau ini adalah keturunan India. Jadi dinyatakan oleh UGB, ya karena itu Anda bukan anggota dari agama mayoritas, Anda tidak sembuh-sembuh. Jadi saya harus bait Anda sebagai muslim, bait Anda sebagai muslim, sehingga dibaiat ya waktu itu ya. Nah, keadaan ini karena beliau ini dari kecil ada penganut agama minoritas ini. Nah, baiat yang dilakukan tersebut menimbulkan trauma psikis yang sampai saat ini masih dialami oleh mereka. Makanya kamu nggak sembuh-sembuh. Ya, karena ada suatu momentum waktu dia itu kan diminta makan daging korban, atau dia bilang saya vegetarian. Karena disebut vegetarian, karena itu you bukan agama mayoritas, you makanya nggak sembuh-sembuh gitu. Ini selain penistaan, penyalahgunaan agama juga. Lalu kemana UGB yang sampai saat ini belum tampil-tampil menjawab permasalahannya sendiri? Benarkah UGB takut dan tak berani tampil ke hadapan publik?